Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Brino dari kelompok ketersediaan beras di masyarakat. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama itu latar belakang. Beras merupakan bahan pangan yang paling penting yang dibutuhkan manusia untuk dikonsumsi. Masyarakat di Indonesia masih sangat bergantung pada beras sebagai kebutuhan pokoknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun di beberapa negara telah menggantikan beras dengan produk gandum sebagai bahan pangan mereka. Pada periode 2002 sampai 2012, total konsumsi beras dalam rumah tangga cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Rata-rata konsumsi beras itu sebesar 1,99 kg per kapita per minggu atau setara dengan 103,71 kg per kapita per tahun, dengan laju penurunan rata-rata sebesar 0,94% per tahun. Data itu didapat dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian pada tahun 2013. Bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar berpenghasilan menengah ke bawah, pengeluaran untuk membeli beras sebagai kebutuhan pangan merupakan pengeluaran yang cukup besar dalam biaya hidup mereka. Hal ini dapat terlihat dari perhitungan indeks harga konsumen di mana beras yang memiliki bobot cukup tinggi yaitu sebesar 4,20%. Bobot beras jika dibandingkan dengan komoditas lainnya itu tergolong tinggi, sehingga naik turunnya harga beras sangat berpengaruh terhadap IHK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah, hingga berseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Badan Pusat Statistika pada tahun 2014 itu melaporkan bahwa terjadi penurunan produktivitas pada hasil panen padi. Produksi padi pada tahun 2014 itu mengalami penurunan sebesar 0,45 juta ton atau sebanyak 0,63% dibanding tahun 2013. Namun pada 2015 terjadi peningkatan kembali dari hasil padi yaitu sebanyak 75,55 ton atau mengalami kenaikan sebesar 4,70 juta ton atau 6,64% dari tahun 2014. Terjadinya penurunan dan peningkatan pada produksi padi ini akan berpengaruh pada persediaan beras di Indonesia sebab laju pertumbuhan penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan. Sensus penduduk yang terakhir kali dilakukan pada tahun 2010 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49% per tahun. Terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya menjadi salah satu penyebab produktivitas pertanian beras juga harus ditingkatkan. Berdasarkan latar belakang di atas, kami akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai ketersediaan beras dalam masyarakat melalui konsumsi beras masyarakat dengan melakukan survei terhadap penggunaan beras dalam masyarakat. Rumusan masalah. Di sini kelompok kami itu mempunyai 4 rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap persediaan beras dalam masyarakat. Yang kedua, apakah anggota keluarga berpengaruh terhadap persediaan beras di rumah tangga? Yang ketiga, apakah harga beras yang dikonsumsi dalam rumah tangga tersebut mempengaruhi persediaan beras mereka? Yang keempat, apakah ketahanan beras pada rumah tangga tersebut mempengaruhi ketersediaan beras dalam masyarakat? Tujuan penelitian itu ada 2. Yang pertama untuk mengetahui bagaimana pengaruh konsumsi beras dalam rumah tangga terhadap persediaan beras dalam masyarakat. Yang kedua untuk mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi persediaan beras dalam masyarakat. Populasi dan sampel. Di sini kita mengambil populasi yaitu adalah rumah tangga di Sumatera Barat dengan sampel beberapa rumah tangga yang berada di sekitar rumah kami masing-masing. Daerahnya itu Padang, Solok, dan Bukit Tinggi. Waktu dan tempat survei online. Waktu survei itu pada 5 April 2020 sampai 19 April 2020. Tempat survei itu karena adanya pandemi yang membuat kita harus melakukan social distancing. Dari itu kita melalui sosial media untuk mengisi kuesioner di Google Form. Teknik pengambilan sampel. Sebelum melakukan penarikan sampel, kami menentukan populasi yang akan kami ambil. Populasi dalam survei ini adalah penyedia beras di dalam masyarakat yang dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan,
yang mengakibatkan tidak bisa menggunakan populasi tersebut, maka kami mengganti populasi penyediaan beras dengan penggunaan beras, yaitu rumah tangga-rumah tangga yang berada di Sumatera Barat. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampel random sampling, yaitu dengan cara mengambil secara acak sampel tersebut pada satu populasi yang telah ditentukan. Setiap anggota populasi tersebut mempunyai peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Teknik pengambilan data. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 30 responden. Pengumpulan data dari responden dengan cara kuesioner, dan kuesioner dibuat melalui aplikasi Google Form. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah dalam menyebarkan kuesioner, yaitu dengan cara menginput pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden yang dituju melalui Google Form. Setiap jawaban memiliki poin-poin tertentu. Pertanyaan atau kuesioner. Kata pembuka. Dengan hormat, dalam rangka melengkapi data yang diperlukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode survei, bersama ini peneliti menyampaikan kuesioner penelitian mengenai penggunaan beras di dalam masyarakat. Adapun hasil dari kuesioner ini akan digunakan sebagai bahan untuk penelitian tugas metode survei. Penelitian memahami waktu Bapak, Ibu, Saudara-saudari sangat terbatas dan berharga. Namun peneliti juga berharap kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengisi kuesioner ini untuk membantu peneliti. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah meluangkan waktu untuk mengisi semua kuesioner ini. Deskripsi responden. Jadi pada kuesioner kita itu punya 5 deskripsi yang akan kita tanyakan kepada responden. Yang pertama itulah nama atau nama kepala keluarga, yang kedua umur atau usia, ketiga jenis kelamin, keempat pekerjaan, dan kelima alamat. Dan di sini kami memiliki 15 pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada responden. Yang pertama itu adalah jenis beras yang mereka konsumsi. Yang kedua, keutuhan butiran beras. Yang ketiga, kemenarikan warna beras. Yang keempat, ketahanan beras setelah dimasak. Apakah beras yang mereka konsumsi itu mudah basi atau tidak? Yang kelima itu kepelenan beras setelah dimasak. Yang keenam, keharuman beras setelah dimasak. Yang ketujuh, waktu ketahanan beras disimpan. Yang kedelapan, jumlah pemakaian beras untuk dikonsumsi per bulan. Yang kesembilan, berapa liter Anda memasak beras sehari? Yang ke-10, berapa jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah Anda saat ini? Yang ke-11, apakah jumlah anggota keluarga merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan Anda dalam membeli beras? Yang ke-12, di mana Anda bisa membeli beras? Yang 12, di mana biasanya Anda membeli beras? Yang ke-13, berapa harga beras yang biasanya Anda beli? Yang ke-14, apakah harga beras mempengaruhi kualitas beras? Yang ke-15, apakah cita rasa mempengaruhi selera makan Anda? Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama itu adalah pengujian validitas. Pengujian validitas adalah pengujian validitas itu digunakan untuk mengetahui kevalidan sebuah kuesioner, yaitu dengan cara mengkorelasikan antara skor yang telah diperoleh pada masing-masing item pertanyaan yang diajukan kepada responden. Dan dalam pengujian ini kita menggunakan software SPSS, dan pengujian validitas kita lakukan terhadap 30 responden. Pengambilan keputusan itu berdasarkan pada nilai R hitung besar dari R tabel, yang dimana R tabelnya adalah 0,361. Dengan taraf nyata 5%, maka pertanyaan tersebut valid dan sebaliknya. Di sinilah tabel rangkuman dari hasil uji validitas. Dan dapat kita lihat pada tabel tersebut, dari 30 responden itu kita menghasilkan 15 variabel, di mana 2 variabel diantaranya tidak valid karena R hitungnya kecil dari R tabel, dan dapat kita simpulkan bahwa masih ada item pertanyaan yang tidak valid. Selanjutnya adalah pengujian reliabilitas. Uji reliabilitas adalah suatu variabel dikatakan reliable atau handal jika jawaban pertanyaan selalu konsisten.
Koefisien reliabilitas instrumen yang dimaksudkan untuk melihat konsisten atau tidaknya jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh responden. Dan untuk melakukan uji ini, kita masih menggunakan software SPSS dengan kriteria uji apabila R hitung besar dari R tabel, maka instrumen tersebut reliable dan sebaliknya. Apabila suatu pengukuran itu valid, belum tentu reliable. Dan apabila pengukuran itu reliable, maka sudah pasti dia valid. Dan pada tabel di bawah itu kita dapat melihat crown batch alfanya itu bernilai 0,706. Dan di sini kita dapat melihat hasil dari SPSS. Selanjutnya analisis data. Data variabel penelitian. Di sini dapat kita lihat itu ada 30 responden dan kita mempunyai variabel yaitu jumlah beras atau karung, jumlah anggota keluarga, lama ketahanan beras, dan harga beras. Hasil dari uji normalitas. Di sini ada plot dan dapat kita lihat pada plot ini itu data itu tersebar di sekitar garis. Dan maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Hasil uji asumsi klasik. Uji multikolonialitas. Dan dapat kita lihat dari tabel di atas itu nilai VIF kecil dari 10 dan karena itu maka tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya adalah uji heteroskedastika. Di sini kita memiliki plot dan dari plot tersebut itu data menyebar tidak membentuk pola apapun. Maka data tersebut terbebas dari masalah heteroskedastika. Selanjutnya adalah uji autokorelasi. Di sini kita memiliki tabel dan pada tabel di atas itu nilai D berada di antara DU dan 4 kurang DU, yaitu 1,6498 kecil sama dengan 2, 198 kecil sama dengan 23502. Jadi hasilnya tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Dan selanjutnya itu adalah uji regresi linear. Persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan 0,32 ditambah 0,213 dikali 1 dikurang 0,0023 dikali 2 ditambah 0,000002 dikali 3. Dan dapat kita lihat itu adalah B0 nya yaitu 0,32 dan yang dimana B0 itu adalah rata-rata jumlah beras dalam masyarakat saat jumlah anggota keluarga, lama ketahanan beras, dan harga besar dan harga beras bernilai 0. Dan ada B1 yang bernilai 0,213 yang dimana B1 adalah rata-rata jumlah beras dalam masyarakat saat jumlah anggota keluarga naik satu satuan adalah sebesar 0,213. B2 itu sama dengan negatif 0,0023 yaitu rata-rata jumlah beras dalam masyarakat saat lama ketahanan beras berkurang satu satuan adalah sebesar negatif 0,0023. B3 sama dengan 0,0002 yaitu rata-rata jumlah beras dalam masyarakat saat harga beras naik satu satuan yaitu sebesar 0,000002. R square didapat 40% yang dimana artinya adalah jumlah beras dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga, lama ketahanan beras, dan harga beras. Dan karena p-value pada anoval lebih kecil dari 0,05, maka kita percaya bahwa anggota keluarga, lama ketahanan beras, dan harga beras itu berpengaruh terhadap jumlah beras. Dan dari keseluruhan hasil dari penelitian kelompok kami itu dapat kita simpulkan bahwa jumlah anggota keluarga pada setiap rumah tangga yang berada di Sumatera Barat itu sangat memberi pengaruh yang signifikan terhadap ketersediaan beras dalam masyarakat.
Yang kedua itu adalah waktu ketahanan beras dalam setiap rumah tangga yang berada di Sumatera Barat itu mempengaruhi ketersediaan beras dalam masyarakat. Yang dimana semakin lama ketahanan beras dalam rumah tangga tersebut, maka ketersediaan beras juga tidak akan menurun. Dan yang terakhir adalah harga beras yang dikonsumsi setiap rumah tangga di Sumatera Barat itu juga mempengaruhi ketersediaan beras dalam rumah tangga tersebut. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.